Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Kalau cemburu bilang aja dek, Mas suka kok. Sementara untuk Rizky dan Nanda terlihat asik dengan pembicaraan mereka berdua saja. Kamu mau pesan apa dek? Makan sekalian aja ya, biar nanti nggak usah masak di rumah. Aditya mengajak Anga melihat buku menu secara bersamaan. Mereka berdua benar terlihat seperti pasangan yang saling mencintai. Kalau dilihat dari kedekatan dan perhatian mereka menurut Wira dan Dwi, kayaknya Adit beneran jatuh cinta sama Anga ya yang? Bisik Dwi pada Wira. Iya, syukurlah kalau begitu. Itu tandanya Aditya sudah membuka hatinya lagi. Aditya laki yang baik, Anga juga wanita yang baik. Kamu tahu sendiri kan gimana Angga memenjara adiknya selama ini? Iya, semoga aja hubungan mereka langgeng walaupun diawali dengan keterpaksaan. Amin. Sepertinya hanya mereka berdua yang pikirannya benar dewasa. Memang seharusnya di umur mereka yang sekarang, pola pikir mereka harus berubah. Tak seperti dia dan dua laki yang sejak tadi asik sendiri. Kamu sebentar lagi skripsi ya, Dek? Iya, Mbak. Akhirnya sebentar lagi selesai juga. Belajar terus bosen, canda Anga. Mereka tampak berbincang ringan dengan diselingi canda tawa. Aditya dengan para lelaki sementara Anga ada Dwi yang sejak tadi mengajaknya bicara. Kecanggungan yang Anga bayangkan tadi menghilang begitu saja. Karena keberadaan Dwi yang begitu menerima kedatangannya. Hai semua, semuanya langsung terdiam karena kehadiran dia di sana. Wanita itu juga tampak menyapa dengan suara yang lantang. Sedangkan Aditya menatap kehadiran dia dengan malas. Kalau saja tidak ada yang lainnya, dia pasti sudah pergi dari sana. Lihat dong, siapa yang datang? Dia menggeser tubuhnya untuk memperlihatkan kedatangan seseorang yang masih berjarak beberapa langkah di belakang dia. Wanita itu tampak masih berjalan mendekat ke arah meja yang diduduki Aditya dan yang lainnya. Mayang, seru Dwi langsung berdiri menyambut kedatangan wanita yang bernama Mayang itu. Dwi bahkan langsung mendekati Mayang dengan melewati Anga. Mereka langsung berpelukan layaknya dua orang yang begitu lama tak bertemu. Mayang, tanya Anga dalam hati. Jadi dia yang namanya Mayang, diakah masa lalu Mas Adit? Anga melihat suaminya. Dia ingin melihat reaksi suaminya melihat wanita yang kata dia masih sangat dicintai oleh Adit itu. Tapi justru wajah datar Aditya yang terkesan tak peduli, itulah yang didapat Anga. Tambah cakep aja lo, kapan sampai Jakarta? Nanda menatap Mayang dengan kagum. Anga saja langsung mengagumi sosok Mayang walau baru pertama kali ini melihatnya. Mayang memang terlihat menawan, dengan tinggi tak jauh berbeda dengan Anga. Tapi kulit sawo matangnya yang terlihat eksotis membuat daya tarik tersendiri untuk wanita itu. Belum lagi bentuk tubuh yang menonjol di berbagai sisi membuatnya terlihat begitu seksi.
Rambut panjangnya juga gaya busananya yang sederhana namun tampak fashionable. Membuatnya terlihat begitu dewasa. Kesan percaya diri membuat wanita itu semakin menarik dan menambah nilai plus baginya. Mendadak Anga menjadi tak percaya diri. Dia masih anak kuliahan, kuper dan manja. Dia merasa kalah telak jika dibandingkan dengan Mayang. Tadi pagi baru sampai. Dia yang jemput gue di bandara. Lo kok nggak bilang? Bilang dulu kalau mau ajak Mayang ke sini ya. Wira menatap dia dengan tajam. Dia tahu kalau kedatangan Mayang pasti menciptakan kecanggungan di sana. Apalagi Aditya mengajak Anga di sana. Loh, emangnya kenapa? Kan Mayang sahabat kita juga. Dia merasa tak ada yang salah dengan rencananya mengajak Mayang berkumpul bersama. Lagian kan kita harusnya menyambut kepulangan Mayang setelah 5 tahun dia di luar negeri. Kebetulan di sini juga ada Anga. Biar dia kenal juga sama sahabat kita yang satu ini. Boleh kan, Dit? Aditya langsung menatap dia tak suka. Dia sudah mengepalkan tangannya di bawah meja. Mayang kenalin ini Anga, adiknya Angga. Kamu ingat dia nggak? Dulu waktu kamu pergi dia masih SMA kayaknya. Dan Anga, ini Mayang sahabat kita. Dia juga mantan pacarnya Aditya loh. Sejak pulang dari kafe tadi, Aditya terus diam dan hanya menyahut ketika Anga bertanya. Tidak seperti Aditya yang biasanya menurut Anga. Semua itu pasti gara kedatangan Mayang tadi di kafe. Suasana yang hangat karena perbincangan Anga dan Dwi langsung berubah canggung. Setelah dia datang dan memperkenalkan Mayang sebagai mantan kekasih Aditya di hadapan Anga. Mayang kenalin ini Anga, adiknya Angga. Kamu ingat dia nggak? Dulu waktu kamu pergi dia masih SMA kayaknya. Dan Anga, ini Mayang sahabat kita. Dia juga mantan pacarnya Aditya loh. Semua langsung menatap Anga. Mereka tampaknya ingin melihat bagaimana reaksi Anga. Ketika mantan suaminya ada di hadapannya, kecuali Aditya. Pria itu tampak menatap lurus ke depan tanpa bereaksi apapun. Jadi kamu benar sudah menikah, Dit? Anga melihat wajah sendu Mayang serta mata yang berkaca-kaca dari wanita itu. Iya, kenalkan dia Kenanga. Istriku. Aditya meraih tangan Anga dan menggenggamnya. Pria itu bahkan tanpa mau melihat ke arah Mayang, tapi tatapan matanya justru tertuju kepada Anga. Mbak Mayang, senang bisa ketemu sama Mbak. Anga memberikan senyuman ramahnya pada Mayang. Iya, Anga aku juga senang bisa kenal sama kamu. Selamat ya atas pernikahan kalian. Aku juga ikut berduka atas kepergian kakak kamu. Maaf tidak bisa hadir di pemakaman kakak kamu. Kali ini Mayang terlihat ramah pada Anga. Wanita itu bisa dengan mudah merubah ekspresi wajahnya. Nggak apa-apa Mbak Mayang, terima kasih banyak. Selamat ya Dit. Mayang beralih pada Aditya dan mengulurkan tangannya pada Aditya. Untuk sedetik, 2 detik, Mayang tak mendapat sambutan dari Aditya. Hingga akhirnya Aditya mau meraih tangan Mayang dan melepaskannya dengan cepat. Terima kasih. Ke-6 orang lainnya yang ada di sana hanya menjadi penonton untuk kedua mantan kekasih.
yang baru pertama kali bertemu setelah 5 tahun berpisah. Mereka semua diam, seperti terjebak dalam suasana canggung di antara kedua orang itu, termasuk Anga. Ayo duduk, kamu di sini aja Mayang. Dia menarik bangku di dekat Aditya. Membiarkan Mayang untuk duduk di sana. Sepertinya wanita itu sengaja untuk mendekatkan Mayang dengan Aditya. Jadi sekarang ini, Aditya duduk dengan diapit istri dan mantan kekasihnya. Sungguh posisi yang tidak nyaman sepertinya. Apa kabar kamu, Dit? Mayang membuka suaranya. Baik, hanya jawaban itu yang diberikan Aditya. Dia sama sekali tidak memberikan umpan balik pada Mayang. Sepertinya Anga istri yang baik, dia juga cantik. Pasti itu yang membuat kamu jatuh cinta sama dia kan? Aditya dan Anga yang sengaja mendengar ucapan Mayang itu tampak kebingungan. Apa mungkin dia belum menceritakan awal mula pernikahan mereka pada Mayang? Iya, yang terpenting dia juga menurut dan sangat menghargaiku sebagai suaminya. Ucap Aditya lagi sambil menatap Anga dengan begitu dalam. Tapi jawaban Aditya itu seperti tak dapat diterima oleh Mayang. Wanita itu mendadak menjadi sendu karena ucapan Aditya. Maafkan aku Dit, dulu aku memilih untuk pergi karena Cukup Mayang, jangan bahas masalah yang sudah berlalu dan tidak penting lagi. Aditya langsung mencegah Mayang untuk bicara lebih banyak lagi. Sorry semuanya, kayaknya gue harus pergi duluan, gue cepet banget. Ayo dek kita pulang. Aditya meraih tangan Anga dan mengajaknya berdiri untuk pergi dari sana. Iya mas, Mbak Dwi, mas, Anga pulang dulu. Iya hati Anga. Sejak keluar dari kafe itu, Aditya mulai diam. Anga jadi berpikir, apa sikap Aditya yang dingin dan selalu terlihat acuh di hadapan Mayang? Karena Aditya masih menyimpan rasa untuk Mayang. Mungkin ada masalah di masa lalu yang belum mereka selesaikan. Hingga membuat Aditya terlihat dingin pada Mayang. Anga membawakan teh hangat untuk suaminya yang duduk diam di sofa dengan laptop di depannya. Diamnya Aditya, tanpa pria itu sadari tentu menyakiti Anga. Kedatangan Mayang dan sikap Aditya itu seperti memperingatkan Anga tentang posisinya. Dia yang datang ke dalam kehidupan Aditya secara tiba-tiba, dan juga tanpa cinta, merasa yakin kalau masa lalu tentu lebih berarti daripada dirinya. Ini tehnya mas. Anga meletakkan teh hangat itu di meja tepat di samping laptop Aditya yang sejak tadi menjadi fokus Aditya. Hanya itu jawaban Aditya membuat hati Anga perih. Dia yang sadar diri memilih untuk pergi dari hadapan Aditya. Mau kemana? Tapi Aditya lebih dulu menahan Anga dengan meraih pergelangan tangan Anga. Mau ke kamar mas. Anga tak berbalik untuk menatap Aditya. Dia masih memunggungi Aditya. Aditya menarik tangan Anga hingga Anga jatuh terduduk di pangkuan Aditya. Tampaknya Aditya sengaja melakukan itu karena tangan Aditya langsung melingkar erat di pinggang Anga. Seperti tak akan membiarkan Anga lolos darinya. Ini, Anga begitu gugup saat. Apalagi wajah mereka berdua begitu dekat. Biar seperti ini dulu,
Mas mau bicara. Anga hanya mampu menunjukkan wajahnya untuk menyembunyikan rona di pipinya. Masalah tadi, Mas benar nggak tahu kalau dia akan datang bersama Mayang. Jadi benar kalau Mbak Mayang itu mantan pacarnya Mas Adit? Iya, tapi itu sudah 5 tahun yang lalu. Apa Mas masih mencintai Mbak Mayang? Anga ragu untuk menanyakan itu. Terlebih Anga tidak siap dengan jawaban dari Aditya. Tidak sama sekali. Anga mengangkat kepalanya, melihat sorot mata Aditya dan mencari kejujuran di sana. Tapi kenapa Mbak Diah bilang kalau kalian masih saling mencintai? Mbak Mayang juga pulang karena mau balikan lagi sama Mas. Jadi dia juga bilang kayak gitu sama kamu, dia memang keterlaluan, geram Aditya. Sementara Anga mengutuk dirinya sendiri karena kelepasan lagi saat bicara. Dengar dek, Mas itu tidak ada hubungan apa, apalagi dengan Mayang. Mas juga tidak ingin kembali lagi sama dia. Mas sudah punya kamu, Mas tidak butuh yang lain. Aditya menyelipkan rambut Anga ke belakang telinga. Dia ingin melihat lebih jelas wajah cantik dan menggemaskan milik istrinya. Tapi kenapa tadi Mas terlihat dingin dan marah sama Mbak Mayang? Sikap Mas tadi justru terlihat kalau kalian masih memendam masalah yang belum selesai. Terus Mas juga diam aja dari tadi. Apa Mas terus kepikiran sama Mbak Mayang? Aditya terkekeh mendengar keluhan istrinya. Tapi Aditya senang karena Anga mulai terbuka tentang perasaannya. Jadi kamu cemburu? Cemburu? Enggak. Anga memalingkan wajahnya. Kalau cemburu bilang aja dek, Mas suka kok. Enggak kok Mas. Anga cuma merasa aja. Kalau sikap Mas tadi malah kelihatan kalau Mas masih ada rasa sama Mbak Mayang. Dek, tadi di sama Mas bersikap dingin itu bukan karena masih ada apa sama dia. Mas cuma berusaha jaga jarak sama dia karena nggak mau menyakiti hati istri Mas. Karena Mas udah punya istri, jadi wajar dong kalau Mas menjaga jarak dari wanita manapun. Bukan hanya Mayang aja. Terus kalau sejak tadi Mas diam itu bukan karena masih mikirin dia. Tapi karena Mas lagi cari waktu buat menjelaskan semuanya sama kamu. Biar kamu nggak salah paham tentang keberadaan Mayang tadi. Jelas Aditya membuat Anga menjadi lega dan malu secara bersamaan. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Anga karena gak tahu lagi harus bagaimana. Dia sudah malu dengan pikirannya sendiri. Cuma aja. Aditya menggoda Anga yang masih memalingkan wajahnya. Aditya bahkan sekarang berani menggesekkan hidung mancungnya di lengan Anga. Dengan sesekali menghirup wangi kulit Anga dengan dalam. Tindakan Aditya itu jelas menimbulkan sesuatu yang aneh dalam tubuh Anga. Badannya berdesir dan kulitnya terasa merinding. Dek, Aditya meraih dagu Anya agar mau menatapnya. Iya Mas. Boleh nggak kalau Mas minta hak Mas sebagai seorang suami? Nyawa Anga seakan terlepas dari raganya. Akhirnya sesuatu yang Anga takutkan selama menjadi istri Aditya terjadi juga. Anga bingung harus bagaimana menyikapinya. Mau menolak tapi dirinya sudah menjadi hak Aditya. Tapi kalau Anga menyerahkannya begitu saja,
Anga takut suatu saat Aditya meninggalkannya. Karena kedatangan Mayang ke dalam hidup Aditya lagi. Tapi jika diingat, ingat lagi omongan Mbak Sri dan Caca. Memang seharusnya Anga memberikan hak itu sepenuhnya pada Aditya. Mungkin dengan begitu, Aditya bisa mulai mencintainya. Namun, rasa takut di dalam diri Anga tak bisa dihilangkan begitu saja. Di mana dia membayangkan dirinya berbaring di bawah tubuh suaminya tanpa sehelai benang pun. Menyerahkan mahkota yang selama ini ia jaga meski untuk suaminya sendiri. Tentu Anga memiliki perasaan ragu. Kalau kamu belum siap, Mas nggak maksa. Mas bisa menunggu kamu siap sampai kapanpun. Manik mata Anga terkunci pada tatapan memuja milik Aditya itu. Anga ingin sekali menafsirkan jika tatapan yang diberikan Aditya itu adalah tatapan cinta. Tapi Anga takut jika dia salah mengartikan. Anga sih, siap kok Mas. Seharusnya Anga sudah menyerahkan semuanya sejak awal. Apa yang Anga punya, sepenuhnya sudah menjadi milik Mas. Anga akhirnya menyerah. Dia memilih menyerahkan apa yang seharusnya dia berikan pada Aditya. Selain karena itu adalah kewajibannya, juga Anga takut jika Aditya pergi ke lain hati. Karena kebutuhan biologisnya tak kesampaian walau sudah punya istri. Tapi semua itu Anga lakukan karena dia mencintai Aditya. Dia percaya kalau Aditya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya. Jika melihat betapa Aditya menjaganya selama ini. Kalaupun tidak, Anga tetap akan berusaha membuat Aditya jatuh cinta kepadanya. Apa kamu yakin, Dek? Insya Allah Anga yakin, Mas. Karena Anga mau jadi istri seutuhnya untuk Mas Adit. Anga sudah begitu yakin untuk menyerahkan diri seutuhnya pada Aditya. Terlepas Aditya mencintainya atau tidak. Tapi Anga sudah menjadi wanita bersuami yang mulai tahu tugas dan kewajiban seorang istri. Terima kasih, Dek. Anga hanya mengangguk dengan senyum malunya. Itu yang selalu membuat Aditya gemas selama 1 bulan lebih pernikahan mereka. Aditya meraih wajah Anga, membelainya dengan begitu lembut. Dipandangnya wajah yang begitu cantik itu. Tak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran Aditya saat ini. Tapi Aditya terlihat begitu memuja istri kecilnya itu. Wajah mereka semakin dekat karena Aditya mulai mengikis jarak di antara keduanya. Nafas Aditya yang segar karena pasta gigi berbau mint yang kemarin Anga beli begitu terasa menerpa wajah Anga. Duduk di pangkuan Aditya, dengan salah satu tangan Aditya membelit pinggangnya. Sementara tangan yang lain kini bergerak ke tengkuk Anga. Anga sudah siap menyambut bibir Aditya sudah begitu dekat. Malam ini, dia akan merasakan hangatnya bibir Aditya lagi, bahkan lebih dari itu. Anga semakin dibuat merinding saat hidung mereka lebih dulu bersentuhan. Sepertinya Aditya memang sengaja menyentuh ujung hidung Anga dengan hidungnya. Satu kecupan mendarat di bibir Anga dan langsung membuat tubuh Anga menegang. Dia sepertinya belum terbiasa dengan sentuhan yang Aditya berikan. Aditya kembali menjauhkan wajahnya meski hanya beberapa mili saja.
Karena Aditya kembali mempertemukan ujung hidung mereka. Nafas Aditya yang semakin lama terdengar seperti memburu. Itu menunjukkan kalau Aditya sudah sangat menginginkan Anga saat ini. Adita kembali mengincar bibir Anga. Pria itu membuka sedikit bibirnya dan langsung melahap bibi Anga. Tok, tok. Keduanya kompak menjauhkan diri. Aditya juga menatap Anga yang tampak malu dan kebingungan. Padahal Aditya baru saja melahap bibir Anga dengan satu kali lumatan. Tok, tok. Dit, ini Mas Wandi. Teriak orang yang telah mengganggu proses menuju malam pertama sepasang suami istri itu. Eka, ganggu aja, keluh Aditya. Anga baru melihat Aditya yang bisa mengeluh dengan wajah cemberut seperti itu. Buka dulu Mas. Anga ingin beranjak dari pangkuan Aditya. Dia tidak mau membuat suami dari Mbak Sri itu menunggu lama. Apanya? Bajunya? Kan ada Mas Wandi dek. Aditya malah menggoda Anga. Ceka, itu loh Mas pintunya. Kesal Anga. Lagi Aditya merasa gemas dengan sikap manja Anga seperti itu. Iya, tapi cium dulu. Aditya masih sedikit mendongak menatap Anya yang posisinya lebih tinggi darinya karena duduk di pangkuannya. Maas, pekik Anga tertahan. Tentu saja dia malu untuk mencium Aditya lebih dulu. Tok, tok, dit. Panggil Wandi lagi dengan suara yang lebih keras karena tak sahutan. Tuh udah makin keras manggilnya. Cepetan dek. Aditya mendekatkan wajahnya, juga memejamkan matanya untuk menerima ciuman dari istrinya yang menggemaskan itu. Kalau nggak mau, biar aja Mas teriak biar Mas Wandi maksa masuk dan lihat kita kayak gini. Ancam Aditya sambil membuka sebelah matanya. Kali ini Aditya merasa puas melihat kegugupan Anga hanya karena ancaman kecilnya itu. Lagi pula Wandi juga tidak akan bisa masuk karena pintu rumah sudah dikunci oleh Aditya. Ih, Mas Adit curang banget sih main yang ngancam kayak gitu. Ya udah kalau nggak mau. Tapi Anga langsung mencakup kedua rahang Aditya. Anga mendaratkan bibirnya di kedua pipi Aditya. Tampaknya Anga masih malu untuk mengincar bibir seksi Aditya itu. Udah Mas, buka pintu dulu. Anga langsung beranjak dari pangkuan Aditya. Oke deh, di pipi nggak masalah. Makasih ya istriku. Aditya sengaja mengedipkan sebelah matanya pada Anga sebelum beranjak menuju pintu. Bisa ya genit kayak gitu, gumam Anga sambil bergidik ngeri. Ada apa Mas? Tanya Aditya setelah membuka pintu. Ada apa piye tuh Dit? Kamu lupa tuh, hari ini kan jadwal kita ronda. Astagfirullah lupa Mas, Aditya meringis menatap Wandi yang menggelengkan kepalanya. Makane ojo ronda karo bojomu terus, ayo ndang mangkat. Makanya jangan ronda sama istrimu terus. Ayo segera berangkat. Iyo Mas, aku ambil jaket dulu yuk. Yowes tak tunggu di depan. Aditya kembali masuk ke dalam dengan wajah murungnya. Dia juga menatap Anga dengan tatapan kecewa. Kenapa Mas? Ternyata malam ini ada jadwal ronda dek. Aditya membuang nafas kasarnya seolah-olah begitu kesal. Terus kenapa Mas kok kayak sedih gitu?
Aditya semakin kesal dengan kepolosan istrinya itu. Harusnya kan ini malam pertama mereka. Kok kenapa? Ya jelas Mas sedih dong, kan kita nggak bisa lanjut yang tadi. Angga langsung ingat apa yang mereka lakukan tadi sebelum Wandi datang mengganggu mereka. Oh itu, ya besok kan masih bisa Mas kalau sekarang nggak bisa. Mata Aditya kembali berbinar. Dia seperti kembali mendapatkan energinya saat ini. Bener ya, Dek? Iya, Mas. Angga menunduk malu. Oke, besok pokoknya Mas nggak akan biarkan kamu lepas. Sekarang Mas ronda dulu. Aditya masuk ke dalam kamar dan langsung menyambar jaketnya. Mas pergi dulu. Cup. Aditya langsung pergi begitu saja setelah mengecup bibir istrinya itu. Hao, seriusan nga? Pelan, pelan dong Ca. Angga langsung membungkam mulut Caca. Karena tidak bisa mengondisikan suaranya di depan banyak orang. Sorry nga, gue terlalu kaget. Caca kembali duduk dengan tenang. Melihat sekelilingnya dulu sebelum bertanya lebih banyak pada Angga. Jadi beneran Mas Adit tadi malam udah minta gituan? Iya, tapi nggak jadi karena harus ronda malam. Tapi bener kemajuan sih ini nga. Lo pernah berpikir nggak kalau Mas Adit itu juga cinta sama lo? Angga mengingat tatapan Aditya tadi malam kepadanya. Tatapan yang dalam dan begitu lembut seolah benar menyiratkan tentang cinta. Aku belum berani menyimpulkannya, Ca. Takutnya kecewa, karena Mas Adit cuma anggap aku sebagai adiknya saja. Terus kalau masalah hubungan suami istri, bukannya pria bisa aja yang meminta haknya tanpa ada rasa cinta. Lagian kita suami istri, pasti seorang pria perlu menyalurkan kebutuhan biologisnya. Iya juga sih, tapi lo beneran mau jadi istri seutuhnya buat Mas Adit? Iya, Ca. Siapa tahu dengan itu Mas Adit mulai membuka hatinya untukku. Berarti nanti malam lo siap dong eham-eham sama Mas Adit? Wajah Angga langsung memerah. Membayangkannya saja sudah membuat Angga begitu merinding. Siap insya Allah. Masya Allah, istri solehah ya sekarang. Tapi... Lo udah siap? Siap belum? Siap? Siap apa? Caca sedikit mendekat pada telinga Angga untuk membisikkan sesuatu. Hah, emang harus ya? Ya iyalah, gimana sih lo? Ya udah pokoknya nanti abis kuliah kita pergi. Oke. Iya deh. Angga tampak ragu namun hanya mengikuti saran dari Caca. Aku izin Mas Adit dulu ya, Ca. Ya udah buru, nanti dicariin kalau nggak izin. Susahnya pergi sama istri orang. Cibir Caca dengan mulutnya yang cablak. Saat Angga membuka aplikasi pesan miliknya, kebetulan sekali Aditya sedang online. Jadi kemungkinan dibaca tentu lebih cepat. Mas, Angga udah pulang harusnya, tapi mau pergi sama Caca sebentar ya. Iya, tapi hati ya, kalau ada apa kabari Mas? Iya Mas. Mereka berdua langsung menuju Salah Mall. Pertama, Tama Caca mengajak Angga masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Ngapain kesini, Ca? Bingung Angga. Udah deh, lo nurut aja. Gue yang bayar semuanya.
Khusus buat temen gue yang mau malam pertama. Jadi lo harus wangi dan cantik paripurna, oke? Tapi, nggak ada tapian. Caca langsung mendorong Anga untuk duduk di depan cermin. Mbak, tolong buat teman saya makin cantik dan wangi. Pokoknya harus bikin dia makin kinclong kayak pengantin baru. Siap Kak, terima beres pokoknya, sahut pegawai salon itu menunjukkan jempolnya. Anga hanya bisa pasrah. Dia pikir tak ada salahnya juga dia menyiapkan diri untuk nanti malam. Setidaknya dia bisa membuat Aditya bahagia malam ini. Sekitar 2 jam Caca menunggu Anga yang sedang melakukan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi wanita itu tak juga bosan. Dia memang sayang itu pada Anga. Padahal dari dulu Anga adalah teman yang paling susah diajak keluar karena kakaknya yang melarangnya. Tapi Caca senang bersahabat dengan Anga karena Anga adalah teman yang baik dan pintar. Caca merasa beruntung memiliki sahabat macam Anga. Karena Caca jadi tidak terjerumus ke pergaulan negatif dengan anak-anak yang lain. Wow, kinclong bener nih pengantin baru. Khusus, malu dilihatin orang Ca. Suara Caca memang terlalu susah sekali dikondisikan. Oke, sekarang kita pergi dari sini. Kita cari sesuatu, abis itu kita pulang. Lo harus pulang lebih dulu dari suami lo. Anga tak tahu lagi Caca akan mengajaknya kemana. Tangannya terus ditarik wanita yang tingginya hanya sebahu Anga itu tanpa memberitahu tujuannya. Ayo masuk, ini salah satu yang paling penting buat lo malam ini. Anga sudah malu sendiri melihat baju yang dipasang pada manekin. Belum lagi banyaknya baju tipis dengan berbagai model, pipi Anga sudah memerah. Kayaknya yang ini nggak usah deh, Ca. Anga ingin melarikan diri namun ditahan oleh Caca. Nggak bisa, justru ini yang nantinya bakal bikin Mas Adit terpesona sama lo. Percaya sama gue. Tapi malu dong, Ca. Masa pakai pakaian kayak gini di depan Mas Adit? Ngapain malu? Mending ini masih pakai baju walau kurang bahan begini. Setelah itu, lo bakalan polos tanpa sehelai benang pun. Jadi nggak usah malu. Caca tetap saja ngotot sambil memilah baju mana yang cocok buat Anga. Bukan baju sih, lebih tepatnya linge. Ayo pilih yang mana? Anga sempat celingukan melihat ke sekelilingnya. Dia merasa malu berada di toko pakaian seperti itu. Padahal tidak ada yang peduli juga dengan apa yang Anga beli di sana. Aku bingung mau yang mana, Ca? Caca hanya berdecak sambil melirik jengah pada Anga. Sahabatnya itu sungguh terlalu polos menurutnya. Yang ini aja gimana? Nggak masa warna kuning? Yang ini, sama aja telanjang, Ca. Terus kalau yang ini, Ca, masa iya nggak ada celananya? Caca sudah mulai habis kesabaran sepertinya. Terlihat wajahnya mulai suram dengan matanya menatap tajam pada Anga. Udah deh yang ini aja. Suka nggak suka terserah. Gue capek sama lo. Caca langsung mengambil salah satu linge. Berwarna marun.
Menurutnya warna itu akan sangat bagus dipakai Anga yang kulitnya putih bersih. Ya udah deh, tapi ini biar aku aja yang bayar. Anga merebutnya dari Caca dan membayarnya sendiri. Harga baju kurang bahan itu tak terlalu mahal, jadi masih bisa dia bayar dengan uang pemberian Aditya. Setelah itu, mereka benar-benar pulang. Anga juga diantar oleh Caca sampai ke rumah. Untung saja Aditya juga belum pulang saat Anga sampai di rumah. Waktu yang masih tersisa sebelum Aditya pulang bisa Anga gunakan untuk menyiapkan makanan yang tadi sempat dia beli. Sebenarnya Anga ingin memasak, namun Caca menyarankan untuk membelinya saja. Karena nanti bau masakan akan membuat wangi di badan Anga hilang setelah tadi melakukan perawatan. Bersambung.